Sudah semakin banyak yang hadir, kita mulai saja. Ada 26 peserta. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini kita akan presentasi kelompok. Ya, nanti sistemnya panel Bapak Ibu ya. Sistemnya panel, kelompok 5, 6, dan 7 kita panel, masing-masing kelompok kurang lebih 15 menit untuk presentasi, kemudian sisa waktunya nanti kita gunakan untuk diskusi, tanya jawab antar kelompok. Ya, saya minta bantuannya satu orang untuk bisa menjadi moderator. Yang di luar kelompok Ya, 5, 6, 7, siapa oke moderatornya? Pak, saya. Oh, oke Mbak Regula. Oke, Silakan Mbak Regula untuk dipimpin jalannya diskusi. oke, ya terima kasih Pak Heri. Sebelumnya di sini kita akan presentasi dari kelompok 5 membahas tentang Kolkaba Theory of Comfort. Kelompok 6 membahas tentang Michel Uncertainty in Illness. Kemudian kelompok 7 membahas Lenz Theory of Unpleasant. Baiklah, untuk kelompok, waktu yang diberikan untuk menyajikan tiap kelompoknya 10 menit. Dan dimulai dari sekarang untuk yang kelompok 5. Dipersilakan untuk menyajikan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Sandra. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon izin off-cam untuk mengantisipasi gangguan saat share screen. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Mbak Elda. Oke, baik. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami untuk makalah dengan judul penerapan teori middle range Kolkaba Theory of Comfort pada asuhan keperawatan. Sebagai latar belakang, di mana teori keperawatan dinilai sebagai pedoman dalam pendidikan dan praktik keperawatan. Selain itu, asuhan keperawatan yang menjadi wujud pelayanan praktik keperawatan yang juga berpedoman pada ilmu dan konsep teori keperawatan. Sehingga diharapkan setiap tahap dari asuhan keperawatan ini dapat memberikan kenyamanan pada pasien sebagai salah satu indikator kepuasan bagi pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok mencoba menguraikan bagaimana Elda, ya. slide-nya nggak bergerak itu. Di latar belakang sekarang, Kak? Atau? Ini belum, masih di judul. Oh, sebentar. Oke. Ini sudah berpindah belum, Kak, di tujuan? Ini sudah di latar belakang. Coba pakai share yang ini, yang di bawahnya ini Mbak Hilda, yang kayak apa? Yang Di untuk full screen. di full screen kan, di bawah, iya itu. Iya, udah full screen. Karena full screen makanya nggak jalan dia. Oh, gitu. Salah yang dipilih itu waktu menampilkan. Ditutup dulu share screen-nya. Stop screen dulu. Oke. Ya, diulangi lagi. Di full screen kan dulu. Sudah, Kak, ini sudah full screen biasanya. Apa sudah full screen di layar teman-teman? Belum. Ibu Gemi mohon coba bantuannya, Ibu. dimatikan dulu Mbak yang full screen pertama tadi. Atau mungkin teman yang sinyalnya bagus bisa mewakilkan Mbak Hilda. Jadi Mbak Hilda menyajikan. Ya, saya coba Bu Hilda. Sudah bisa dilihat kah? Belum ini, belum full screen dia, masih apa? Masih mengecil.
Oh, di saya sih sudah full sebenarnya. Coba digeser manual, bisa coba ke latar belakangnya, ke tujuan. Nah, itu bergerak, mungkin pakai manual aja kayak ya. Boleh dilanjut Manual Kak, saja ya, tanpa Bu. Boleh, full screen? silakan dilanjut. Jadi mohon izin ulang sebagai latar belakang. Di latar belakang dulu Ibu Geni. Di mana teori keperawatan dinilai sebagai pedoman dalam pendidikan dan praktik keperawatan. Selain itu, asuhan keperawatan yang menjadi wujud pelayanan praktik keperawatan dianggap sebagai pedoman dan ilmu dalam konsep teori keperawatan. Sehingga diharapkan setiap tahap dari asuhan keperawatan ini dapat memberikan kenyamanan kepada pasien sebagai salah satu indikator kepuasan pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok mencoba menguraikan bagaimana penerapan Kolkaba Theory of Comfort sebagai salah satu middle range teori pada asuhan keperawatan. Next. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan teori middle range Kolkaba Theory of Comfort pada asuhan keperawatan. Next. Kita ketahui bersama berdasarkan tingkat keabstrakan, teori keperawatan ini dibagi menjadi 4, yakni metateori, grand teori, middle range teori, dan practice teori. Next. Fokus pada middle range teori yang didefinisikan sebagai serangkaian ide atau gagasan yang saling berhubungan dan dapat dikembangkan pada tatanan praktek dan riset keperawatan. Pengelompokan middle range theory ada beberapa jenis klasifikasi, namun yang paling umum dari McEwen dan Melan yang mengklasifikasikan middle range theory menjadi high middle range theory, middle range theory, dan low middle range theory. Next. 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 Berikut perkembangan theory of comfort dari Kolkaba. Latar belakang pendidikan Kolkaba sendiri, beliau merupakan lulusan Diploma 3 Keperawatan di tahun 1965 dengan punya pengalaman praktik di ruang operasi, unit bedah, dan home care. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magister dengan spesialisasi gerontologi. Saat ini Kolkaba tercatat sebagai profesor emeritus di Universitas of Akron College of Nursing dan bekerja sebagai tenaga pengajar di universitas tersebut. Next. Next. Oke. Kolkaba mengungkapkan bahwa teori of comfort yang ia kembangkan pada tahun 1990 ini berawal dari ia mengerjakan tugas saat pendidikan magisternya, di mana ia membuat tugas diagram praktik keperawatan dan selanjutnya dari dosen tersebut memberikan saran untuk mengembangkan diagram yang ada dengan menganalisis konsep kenyamanan pada pasien demensia atau Alzheimer pada pasien gerontologi. Dasar dari teori Kolkaba sendiri, ia mensintesis dari tiga teori dari tokoh keperawatan. Yang pertama dari teori dari Orlando yang menyatakan perawat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan yang diungkapkan oleh pasien. Kemudian yang kedua, Kolkaba mensintesis teori dari Henderson, yaitu teori 14 kebutuhan dasar manusia, yang menyatakan bahwa perawat yang perlu memperhatikan 14 komponen kebutuhan dasar pasien selama diberikan perawatan. Kemudian yang ketiga, Kolkaba mensintesis teori dari Peterson yang menyatakan bahwa pasien itu dapat mengatasi kesulitan mereka dengan bantuan dari perawat. Selanjutnya, Kolkaba mengembangkan teori-teorinya ini dengan pendekatan induksi, deduksi, dan reproduksi. Hingga saat ini teori ini berkembang secara holistik dan menekankan interaksi kompleks antar karakteristik individu, baik secara sosial maupun budaya. Next. Di lingkup, Bu. Slide 11. Oke. Lingkup theory of comfort sendiri termasuk dalam middle range theory. Karena teori ini memiliki batasan konsep dan proporsi dengan tingkat abstrakan yang rendah.
sehingga teori ini mudah dioperasionalkan atau diterapkan pada praktek dan riset keperawatan. Bahkan Kolkaba sendiri menyatakan bahwa saat setiap konsep dari kerangka konsepnya ini dioperasionalkan, teori ini dapat menjadi praktis level teori. Next. Berikut kerangka konsep teori of comfort yang terdiri dari komponen yang pertama kebutuhan akan perawatan kesehatan, di mana dari pasien maupun keluarga kebutuhan dari perawatan kesehatan ini muncul dari pasien maupun keluarga saat tidak terpenuhinya kebutuhan dari sistem pendukung. Kemudian ada intervensi kenyamanan, itu merupakan sebagai tindakan dari perawat yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau memenuhi kebutuhan kenyamanan pasien. Kemudian komponen yang ketiga itu ada variabel intervensi sebagai dorongan interaktif yang mempengaruhi persepsi kenyamanan pasien. Dari ketiga komponen ini akan menghasilkan comfort sebagai keadaan atau kondisi yang dialami pasien setelah menerima intervensi kenyamanan. Kemudian ada usaha dari pasien dan perawat berupa perilaku pencarian kesehatan yang akan terpenuhi sebagai hasil diskusi dari perawat dan sebagai hasil diskusi dari pasien dan perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Kemudian selanjutnya ada komponen integritas institusional, di mana sebuah institusi yang menunjukkan integritas yang baik akan memberikan bukti nyata bagi praktik dan kebijakan yang terbaik juga. Next. 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 Oke, hubungan antara konsep dari teori-teori Kolkaba ini, di mana di slide 16, Bu. Slide 17. Next. Oke, langsung ke 18, Bu. Oke, untuk hubungan antar konsep dari teori Kolkaba ini dapat tampak dari taksonomi struktur of comfort atau yang disebut juga dengan comfort GERD. Jadi dari taksonomi struktur ini menunjukkan ada hubungan antara konteks pengalaman kenyamanan, itu ada fisik, psikososial, lingkungan, dan sosial, dan 3 jenis kenyamanan yang diungkapkan oleh Kolkaba yaitu relief, ease, dan transendensi. Jadi dengan taksonomi struktur ini memberikan peta konten kenyamanan sehingga perawat itu dapat menggunakannya sebagai pola perawatan yang akan diberikan kepada pasien maupun kepada keluarga. Next. Untuk intervensi pada teori comfort Kolkaba sendiri ada 3 jenis intervensi. Yang pertama ada technical intervention. Ini biasanya melibatkan disiplin ilmu lain. Jadi selain keperawatan, pada intervensi ini juga melibatkan disiplin ilmu lain. Tindakannya bisa berupa observasi vital sign, pengkajian, kemudian saat mengingatkan waktu tinggal 2 menit ya. Oke. Kemudian berupa pemberian obat, itu yang melibatkan disiplin ilmu lain. Kemudian ada coaching, itu merupakan tindakan suportif yang sepenuhnya dilakukan oleh perawat. Itu ada bisa berupa imajinasi, memberikan informasi pendidikan kesehatan, kemudian mendengarkan keluhan pasien dengan aktif. Kemudian ada comfort food for soul, yang dimana melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan emosional dan dukungan spiritual. Next, Bu. Oke. Teori of comfort sendiri sudah dipraktekkan dalam berbagai bidang. Berikut adalah contoh penerapan praktek comfort sendiri di bidang keperawatan, di mana di bidang keperawatan sendiri sudah masuk dalam berbagai disiplin ilmu keperawatan. Ini merupakan contoh dari keperawatan maternitas, di mana menjelaskan bahwa teori Kolkaba sendiri memiliki kriteria manfaat bagi dan bersifat aplikatif untuk memfasilitasi asuhan keperawatan klinis dalam meningkatkan kenyamanan pada ibu baru melahirkan. Next.
Di sini juga untuk dalam lingkup keperawatan paliatif, di mana menjelaskan bahwa bagaimana perawat, pasien, dan keluarga bisa mengkomunikasikan pemenuhan kenyamanan bagi pasien paliatif sampai pasien meninggal dalam keadaan damai. Next. Kalau yang ini penerapan dalam bidang keperawatan anak, di mana penerapan Kolkaba ini dapat diterapkan pada anak yang sedang mengalami peningkatan suhu tubuh, menjelaskan bahwa sebenarnya pengukuran suhu dengan teknik apa yang bisa memberikan kenyamanan kepada anak. Next. Untuk bidang pendidikan sendiri, ini merupakan salah satu contohnya di mana penggunaan teknik imajinasi terbimbing terhadap tingkat kecemasan siswa mengikuti aktivitas konseling kelompok. Maaf Mbak Helda, waktunya sudah selesai. Boleh sebentar lagi Cassandra, 3 menit sebelum ke kasus. Sebaiknya nanti, kasusnya aja, langsung ke kasus aja coba. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan kasus penerapan Kolkaba pada lingkungan keperawatan gawat darurat, yang menjelaskan bahwa Tuan John yang mengalami keluhan kenyamanan selain nyeri, dia juga mengalami keluhan karena lingkungan ruang gawat darurat yang memberikan ketidaknyamanan karena bunyi-bunyi dari alat-alat monitor. Sehingga, next Bu, slide 28 langsung aja Bu. 29. Nah, ini jadi dari kasus tersebut, struktur taksonomi komfort yang bisa muncul adalah seperti ini. Kemudian intervensinya, next, 30 Bu. Intervensi yang bisa diberikan, di mana yang technical intervention bisa mengobservasi vital sign dan tingkat nyeri, kemudian ada coaching dengan memberikan terapi musik, kemudian memberikan informasi terkait penyakitnya, kemudian mendengarkan keluhan pasien, kemudian untuk comfort of soul-nya itu bisa diberikan dengan dukungan emosional, memanfaatkan keluarga, kemudian memberikan dukungan spiritual. Sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Helda dari kelompok 5. Untuk kelompok 6, agar mempersiapkan untuk menyajikan data, menyajikan makalah dari Mbak Daniel. Mohon izin share. Oke. Baik. Apakah slide-nya sudah tampak, teman-teman? Pak Heri? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dan penerapan middle range teori di cell uncertainty illness. Sejarah teori dari teori UIT ini yaitu dikembangkan oleh Marley Helene Michel sejak awal 1980-an yang mempelajari ketidakpastian dalam konteks penyakit. Dalam model teoritis ini menilai ketidakpastian, coping, dan adaptasi. Nah, ini berawal dari pengalaman pribadi sendiri yang dialami oleh Marley Helene Michel atau disebut juga dengan dikenalnya dengan Michel. Itu yang bermula dari ayahnya yang mengalami sakit keras dulunya, kemudian dokter yang menanganinya tidak berkomunikasi secara efektif terhadap ayahnya, sehingga ayahnya mengalami ketidakpastian terkait kondisi penyakit yang dialami. Sehingga Michel ini mulai mempelajari bahwa ketidakpastian terhadap kondisi yang dialami itu ada kaitannya dengan coping dan adaptasi. Kemudian pada tahun 1981 terbitlah teori ketidakpastian dalam penyakit atau lebih dikenal dengan teori uncertainty in illness theory, disingkat dengan WIT. Nah, pada tahun 1988 bisa merevisinya menjadi reconceptual uncertainty in illness theory yang lebih mendalami tentang ketidakpastian secara terus-menerus baik dalam penyakit kronis atau penyakit yang berpotensi untuk kambuh. Dan pada WIT ini
menemukan bahwa ketidakpastian ini berkaitan dengan peristiwa stres, coping, dan adaptasi. Konsep teori, pada teori misal ini terdapat 3 konsep utama, yaitu ada antesiden ketidakpastian, penilaian ketidakpastian, dan mengatasi ketidakpastian. Yang pertama konsepnya yaitu anteseden ketidakpastian itu meliputi kerangka stimulus yang merupakan bentuk, komposisi, dan struktur rangsangan yang dirasakan oleh individu. Kemudian ada juga kapasitas kognitif atau kemampuan kognitif, kemudian ada juga penyedia struktur yang merupakan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kerangka stimulus, jadi seperti pendidikan, dukungan sosial, itu masuk ke dalam konsep ini. Kemudian konsep yang kedua, itu ada penilaian ketidakpastian, yaitu menilai suatu peristiwa atau situasi yang tidak pasti. Nah, di sini bisa menemukan ketidakpastian itu bisa dinilai oleh skala MUIS yang dikenal sebagai Michel Uncertainty in Illness Scale. Kemudian yang konsep yang ketiga yaitu mengatasi ketidakpastian, mencakup adanya bahaya, peluang, coping, dan adaptasi yang digunakan. Nah, ini merupakan gambar ketidakpastian dalam penyakit oleh Michel ya. Di sini ada kemampuan kognitif, kemudian ada penyedia struktur yang mempengaruhi kerangka stimulus, di dalamnya ada pola gejala, intensitas peristiwa, kemudian ada kesesuaian peristiwa. Nah, di sini nanti muncul coping yang digunakan, kemudian adaptasi yang dilakukan oleh individu tersebut bagaimana. Nah, di sini Michel menemukan bahwa ketidakpastian tersebut bisa diukur dengan skala Michel Uncertainty Illness Scale atau disingkat MUIS ya, dengan yang berisikan 32 item pernyataan dengan skala Likert yang isinya ada sangat setuju, tidak setuju, sampai dengan sangat setuju. Nah, di dalam skala ini ada 4 faktor yang mewakili aspek ketidakpastian, yaitu ada ambiguitas, kompleksitas, ketidakkonsistenan, dan ketidakpastian. Nah, analisa kasus kami ambil dari penelitiannya Dong et al. Tahun 2021 yang berjudul Illness Uncertainty Among Patients with COVID-19 in the Mobile Cabin Hospital, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dan juga status para pasien COVID-19 di rumah sakit sementara di wilayah China. Hasilnya dari penelitian tersebut diperoleh nilai rata-rata total skor menunjukkan tingkat ketidakpastian berada pada skala sedang. Kemudian perempuan, keluarga dengan pendapatan per bulan rendah, dan durasi penyakit 28 hari atau lebih merupakan faktor independen yang mempengaruhi ketidakpastian penyakit. Dan penelitian ini menemukan bahwa rata-rata kondisi pasien COVID-19 mengalami ketidakpastian penyakit pada level sedang. Nah, kesimpulannya, jadi pada teori Michel ini merupakan salah satu teori Middle-Range Theory yang menjelaskan tentang kondisi ketidakpastian yang dialami oleh pasien tentang kondisi penyakit yang dialaminya. Jadi ketidakpastian ini dinilai menjadi sesuatu yang ambigu, yang bisa mempengaruhi psikologi seseorang, sehingga ketidakpastian itu berkaitan dengan stres, kemudian coping yang digunakan, dan adaptasi yang dialami oleh seorang ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Sandra. Ya, terima kasih Mbak Daniel dari kelompok 6. Tanya Mbak Bulan. Mohon maaf, Nandra masih Masih. Ya, terima kasih Mbak Daniel dari kelompok 6. Lumayan cepat ya penyajiannya. Untuk kelompok 7. Mbak Sandra. Ya, nggih. Untuk kelompok 7 dipersilakan.
yang mewakili untuk menyajikan? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Sandra. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya izin share screen. Kelompok kami membahas tentang Lenz Theory of Unpleasant Symptoms. Untuk pendahuluan sendiri, perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan. Dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seorang pasien merupakan suatu keberhasilan dalam pelayanan kesehatan. Salah satu teori keperawatan yang dapat diaplikasikan pada klien untuk menyelesaikan fisik, psikologis, dan situasionalnya adalah Theory of Unpleasant Symptoms. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui apa itu teori unpleasant symptoms dan bagaimana aplikasi penerapannya dalam bidang keperawatan. Untuk manfaatnya sendiri, mengetahui apa itu teori dari unpleasant symptom dan bagaimana mengaplikasikannya dalam keperawatan. Teori unpleasant symptom ini dikembangkan oleh dua tokoh. Yang pertama Linda Cepap. Dia merupakan seorang pensiunan profesor di Sekolah Keperawatan Wilmington of University of North California. Sebagai seorang perawat kebidanan bersertifikat, Linda memberikan perawatan langsung untuk wanita yang melahirkan anak selama lebih dari 25 tahun. Selain itu, dia dengan senang hati mengembangkan dan merevisi teori gejala tidak menyenangkan yang telah digunakan oleh para peneliti di Amerika Serikat dan luar negeri. Linda telah menerbitkan karyanya secara internasional dan nasional. Yang kedua, Elizabeth Erlands. Elizabeth Erlands adalah profesor emeritus di The Ohio State University yang sebelumnya menjabat sebagai profesor dan dekan. Dia telah menerbitkan secara luas tentang teori dan pengukuran keperawatan. Bersama dengan rekan-rekannya, ia mengembangkan teori gejala yang tidak menyenangkan yang pertama kali dikembangkan teori tersebut pada tahun 1990-an. Untuk teori unpleasant symptom sendiri, teori ini berfokus pada gejala simptoms yang tidak terjadi dalam waktu bersamaan. Teori ini berasumsi bahwa dengan melakukan manajemen pada suatu gejala akan memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah pada gejala lainnya. Teori dari unpleasant symptom ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, gejala tidak menyenangkan yang dialami klien. Yang kedua, faktor yang berpengaruh pada gejala yaitu fisiologis, psikologis, situasional. Dan yang ketiga, penampilan klien yang terpengaruhi oleh adanya gejala. Pada fisiologis, membahas hal-hal yang mempengaruhi timbulnya gejala adalah anatomi fisiologis. Dalam hal ini, perubahan keadaan normal ke arah patologi atau perubahan yang fisiologi terjadi karena perubahan struktur anatomi. Kemudian genetik dan tindakan-tindakan yang dapat oleh individu sebagai bentuk penata laksanaan suatu gejala seperti kemoterapi, radiasi, dan pengobatan-pengobatan. Sementara psikologi terdiri dari afektif, yaitu perasaan cemas, takut, dan marah akan meningkatkan sensasi gejala yang dirasakan oleh faktor situasional, terdiri dari lingkungan sekitar individu, budaya, latar belakang pengalaman, ketersediaan sumber-sumber kemampuan keuangan, emosi, ketersediaan alat-alat yang membantu untuk mempengaruhi respon atau persepsi seseorang terhadap suatu gejala yang sedang dialaminya. Suatu gejala yang dialami individu akan berdampak pada kemampuan untuk berfungsi, baik bergerak, perilaku sosial, maupun berpikirnya. Untuk paradigma keperawatan menurut Linda Cepap dan Elizabeth Erlands itu ada 4 komponen. Yang pertama manusia, kemudian sehat dan kesehatan, yang ketiga ada masyarakat dan lingkungan, dan yang keempat ada keperawatan. Salah satu artikel yang membahas tentang aplikasi Theory of Unpleasant Symptom yang ditemukan oleh kelompok yaitu aplikasi Theory of Unpleasant Symptom pada anak yang mengalami nyeri di ruang rawat non-infeksi RSCM Jakarta.
Dari hasil artikel ini ditemukan bahwa Theory of Unpleasant Symptom dapat membantu perawat memahami karakteristik gejala yang dirasakan klien secara lebih baik. Selain itu, melalui penerapan teori Unpleasant Symptom, perawat dapat mengidentifikasi faktor apa saja yang berhubungan dengan gejala dan faktor mana saja yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam teori tahun 2000 menyatakan bahwa teori of unpleasant symptom merupakan salah satu konsep yang mampu membantu perawat dalam mengintegrasikan kompleksitas gejala dan interaksi antar faktor yang mempengaruhi gejala itu sendiri. Konsep dari teori unpleasant symptom telah diaplikasikan pada beberapa kasus, khususnya pada kasus klien dengan kanker. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui teori unpleasant symptom ini adalah anak dapat memperoleh kenyamanan semaksimal mungkin selama dirawat di rumah sakit. Untuk kesimpulannya, teori gejala yang tidak menyenangkan adalah teori kelas menengah holistik yang mengenali gejala sebagai multidimensi. Teori keperawatan tersebut tidak hanya membantu klien mengatasi permasalahan dari aspek fisik saja, namun mengatasi ketidaknyamanan dari aspek psikologis dan situasional, sehingga asuhan keperawatan secara komprehensif dapat diberikan. Konsep teori unpleasant symptom ini telah diaplikasikan pada beberapa kasus, khususnya pada kasus penderita kanker, dengan tujuan akhirnya yaitu melalui teori of unpleasant symptom ini, seorang anak dapat memperoleh kenyamanan semaksimal mungkin selama dirawat di rumah sakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Feret dari kelompok 7. Dari 3 kelompok sudah menyajikan data semuanya. Di sini akan masuk sesi pertanyaan. Dipersilakan untuk setiap kelompok mempersiapkan 1 pertanyaan. Dan jika ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Siapa yang mungkin ingin bertanya? Izin Ya, Kak Sandra. Angkat tangan dulu Pak Mail ya. Budayakan angkat tangan. Kepada Mbak Ayu terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Sandra untuk kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin bertanya pada kelompok 6. Tadi sempat disebutkan oleh Mbak Daniar tentang aspek-aspek yang ada dalam teori Michel. Nah, mungkin dari kelompok bisa memberikan terkait aspek-aspek dalam teori Michel ini, contohnya dalam pengaplikasi. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Di sini pertanyaan Mbak Ayu adalah tentang yang sudah dilampirkan oleh kelompok 6 tentang aspek-aspek yang ada pada teori. Di sini Mbak Ayu ingin mengetahui terkait aspek-aspek yang diaplikasikan, begitu ya? Diaplikasikan ya, di bagian keperawatan ya mungkin atau gimana? Perawatan ya, atau Sandra, iya. Mungkin dari kelompok 6 bisa langsung menjawab. Ya Mbak Sandra, masih kami diskusikan dengan kelompok ya. Oke. Berarti kita tampung dulu. Kita lanjut ke tadi siapa yang angkat tangan? Saya lihat Pak Mail ya. Iya Kak Sandra. Oke, Pak Mail, silakan. Iya, terima kasih Kak Sandra. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya terkait tadi mungkin tentang teori unpleasant symptom dan teori kenyamanan Kolkaba. Tadi di sini bahwa tujuan akhir dari unpleasant symptom itu adalah mengatasi kenyamanan juga. Nah, di sini mungkin saya ingin menanyakan apakah teori unpleasant symptom ini itu terkait dengan teori kenyamanan yang disampaikan tadi juga oleh kelompok 5. Mohon penjelasannya. Karena di sini tadi membahas juga terkait tentang tujuan akhir dari teori unpleasant symptom ini adalah terkait tentang kenyamanan. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Mail. Ini pertanyaannya untuk kelompok 5 dan 7 ya Pak ya? Kelompok 7. Kelompok 7 saja ya? Oke, yang untuk kelompok 7, dari hasil dari tujuan mengatakan kenyamanan. Apakah teori unpleasant ini sama persis dengan kelompok yang disajikan oleh kelompok 5? Begitu ya Pak Mail? Pak Mail? Iya Kak Sandra. Oke. Bagaimana untuk kelompok 7? Apakah ingin langsung menjawab? Sebentar ya Bu. Oke. Untuk kita tampung sampai 3 pertanyaan aja dulu, habis itu langsung ke ini ya, langsung jawab dari pertanyaan pertama tadi. Kemudian Mbak Rani, ada pertanyaan? Sambil menunggu teman-teman yang sedang mencari jawaban. Ya, mohon izin Kak Sandra. Oke. Pertanyaan saya ini, tadi seingat saya kelompok menjelaskan kelompok 7 tentang TAUS tadi ya. Dari pernyataannya kelompok 7 tadi menyampaikan bahwa artikel yang diambil adalah bagaimana teori tentang TAUS ini diaplikasikan kepada anak-anak. Nah, mungkin bisa tolong diperjelas ini tentang anak usia berapa, kemudian aplikasi atau penerapan dari teori kenyamanan TAUS-nya itu seperti apa. Terima kasih Kak Sandra. Oke, terima kasih Mbak Rani. Di sini Mbak Rani yang bertanya untuk kelompok 7, artikel yang diambil teori tentang TAUS diaplikasikan untuk anak-anak. Oke, Mbak Rani. Terus pertanyaannya tadi Benar. apa Mbak Rani? Untuk anak yang usia berapa, mungkin bisa Anak dikupas usia lebih, berapa? ya, dikupas lebih dalam. Yang di artikel itu anak usia berapa dan aplikasi teori kenyamanan yang diterapkan pada si anak tersebut itu seperti apa? Oke. Ya, sudah jelas pertanyaannya dari kelompok 7? Bisa dijawab dari sekarang? Dari kelompok 5 dan 7. 5, 6. 6, kelompok 6. Silakan. Izin Kak Sandra. Oke. Mohon izin Pak Eri, kami dari kelompok 6 mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu tadi, Pak Eri. Tadi pertanyaannya tentang mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi tentang aplikasi contoh aplikasinya tentang teori misal ini ya, tentang uncertainty in illness. Untuk saya mulai menjawab, tentunya kita pahami dulu konsep dari teori misal ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dania bahwasanya untuk teori misal ini itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tentang antecedent in uncertainty, uncertainty appraisal, and coping in uncertainty. Itu artinya komponen yang pertama itu antecedent uncertainty itu seperti apa ya, gambaran kita tentang bagaimana kita itu memahami suatu penyakit, tentang gejalanya, tanda gejalanya, prognosisnya nanti bagaimana, terus proses penyakitnya itu seperti apa, terus adakah support dari keluarga atau dukungan dari lingkungan, ataukah ada keyakinan dari pasien itu tentang suatu penyakit tersebut itu seperti apa. Itu untuk komponen yang pertama. Kemudian konsep yang kedua yaitu bagaimana kita menelaah ketidakpastian itu atau kondisi kita itu pada sakit itu, kita itu seperti apa menelaahnya, apakah itu kita telaah sesuatu hal yang negatif ataukah itu kita syukuri sebagai sesuatu hal yang positif. Nah itu terkait dengan persepsi kita, bagaimana kita itu memahami kondisi kita saat kita itu sakit. Kemudian untuk komponen yang ketiga itu coping terhadap kondisi ketidakpastian tersebut. Artinya dari komponen yang sebelumnya itu tadi, apabila kita itu menganggap kondisi sakit kita itu menjadi hal yang positif, tentunya kita akan memiliki satu mekanisme coping yang bagus dan positif, sehingga itu kita akan membuat diri kita itu bisa bertahan dan juga beradaptasi atas kondisi sakit kita. Tapi sebaliknya, kalau kita itu menganggap
kondisi sakit kita itu sesuatu hal yang berbahaya atau sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang menakutkan, pastinya kita akan memiliki coping yang tidak bagus juga atau coping kita negatif, dan akhirnya kita kurang bisa untuk beradaptasi pada kondisi sakit kita. Sebagai contoh tadi kita membahas tentang artikel tentang kasus COVID di Cina. Dari artikel tersebut itu sebagai contoh saja di lingkungan kita mungkin sebagai biar kita lebih mudah untuk memahami. Kita misalkan kita tenaga kesehatan, pastinya kita ada yang beberapa teman kita yang pernah divonis atau pernah swab positif, atau kita sebagai salah satu dari pasien COVID walaupun mungkin tidak bergejala. Itu pastinya pertama kali kita menerima berita itu pastinya kita akan stres, shock, kaget dan sebagainya, pasti menangis dan sebagainya. Nah itu yang pertama, kita bagaimana untuk memahami keadaan itu, apakah kita akan menerimanya, menganggap sesuatu itu hal yang ya wes lah kita syukuri, mungkin ini lagi cobaan atau gimana, atau itu sebagai sesuatu hal yang membahayakan kita, menakutkan, sebagai sesuatu hal yang membuat kita itu stres atau membuat kita cemas seperti itu. Kemudian bagaimana kita menelaah kondisi itu. Kalau kita tadi seperti yang saya bilang, kalau itu dianggap sesuatu hal yang baik dan positif, pastinya ya wes mungkin tahap pertama kita menolak, tapi selanjutnya kita pasti akan bisa menerimanya. Ya wes kita syukuri, kita jalani proses ini, sakit ini seperti itu. Kemudian pasti kita akan bisa beradaptasi dengan bagus selagi kita memiliki coping yang bagus pula. Sebaliknya kalau kita nggak punya coping yang bagus, mekanisme coping yang bagus, kita stres, kita takut, kita pokoknya negatif persepsi kita, pastinya kita juga adaptasi kita kurang bagus. Seperti itu sebagai gambarannya. Mungkin Mbak Ayu bisa menerima atau bisa paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Mungkin mau menambahkan dari jawabannya Pak Dwi, boleh Mbak Sandra? Boleh Mbak Daniar, silakan. Oke. Ini kelompok kami menemukan sebuah artikel, mohon izin share screen. Sebuah artikel nih. Di sini judulnya teori ketidakpastian misal kepada pasien fibromialgia. Nah, di sini dalam artikel ini dijelaskan bahwa konsep-konsep yang tadi sudah dipaparkan pada PPT pertama itu ada 3 konsep, ada anteseden ketidakpastian yang di dalamnya itu juga ada kesulitan mengatasi gejala. Jadi gejala-gejala yang timbul yang perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengurangi ketidakpastian yang dialami oleh pasien fibromialgia di sini di kasus ini. Kemudian yang kedua, masih dalam konsep yang pertama itu ada ketidakpastian mengenai diagnosis. Jadi dari saat pasien itu mulai datang ke Fasiankes sampai tegaknya diagnosa itu membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun. Nah, pada rentang waktu tersebut pasien itu berada dalam situasi ketidakpastian yang dialami individu tersebut. Kemudian ada ketidakpastian tentang kompleksitas perawatan. Dan konsep yang kedua itu ada penilaian kognitif. Nah, di sini ketidakpastian itu dianggap sebagai bahaya, kecemasan, stres, dan gangguan emosional. Juga di sini ada stigma, jadi stigma sosial terhadap penderita fibromialgia yang mempengaruhi kognitif dari individu. Kemudian yang aspek yang ketiga itu ada coping, bagaimana mengatasi ketidakpastian yang dialaminya. Nah, di sini itu ada dukungan sosial dan dukungan keluarga, kemudian ada tenaga kesehatan yang profesional, kemudian ada mengatasi melalui teman sebaya. Maksudnya teman sebaya ini komunitas yang dimiliki oleh individu tersebut. Itu Mbak Sandra. Mungkin Mbak Afi mau menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Daniar dan Pak Dwi dari kelompok kami. Izin Bu Sandra dan Pak Heri untuk menambahkan sedikit yang disampaikan oleh
Pak Dwi dan Mbak Daniar sudah mewakili. Jadi untuk konsep UIT itu adalah untuk ketidakpastian saat pendiagnosaan, kemudian yang konsep kedua RUIT itu saat disampaikan tadi betul saat pasiennya itu tadi sedang menjalani pengobatan. Jadi pasien tersebut walaupun sudah menjalani pengobatan, jadi masih mengalami proses uncertainty atau ketidakpastian terkait penyakit yang diderita kemudian terkait pengobatan. Jadi di konsepnya ini sangat menekankan pada ketidakpastian baik mulai dari saat dia ditemukan diagnosa yang pasti kemudian saat pengobatan. Sementara seperti itu, Bu Sandra. Ya, terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah menjelaskan tentang aspek-aspek tersebut. Dari Mbak Ayu bagaimana? Baik, terima kasih Pak Dwi, Mbak Daniar, dan Bu Afi untuk jawabannya. Sudah jelas Kak Sandra, terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Bapak Heri untuk jawaban pertanyaan Mbak Ayu. Nanti dulu aja. Nanti aja langsung aja dulu ya Pak ya, lanjut saja. Oke, mungkin dari kelompok izin menjawab Mbak Sandra. Izin menjawab silakan, dari Pak Lukman, silakan. Pertanyaan dari Pak Mail. Oke. Menurut kelompok kami itu ada keterkaitannya dari yang di kelompok 5, yaitu melalui paradigma keperawatan merupakan suatu pedoman yang menjadi acuan dan mendasari pelaksanaan praktek keperawatan berbagai tantangan kesehatan seperti hal yang didefinisikan paradigma secara umum. Maka paradigma merupakan serangkaian konsep yang bisa sama dengan terdapat dalam berbagai disiplin ilmu lain tetapi tidak memiliki definisi umum yang dapat berlaku secara universal. Paradigma terkait teori ini dari tempat komponen yaitu manusia sehat dan kesehatan, masyarakat dan lingkungan, serta komponen keperawatan. Yaitu dari jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Alvin atau Pak Yusuf. Tadi pertanyaannya, apakah teori Ablation sama seperti teori kelompok 5 ya Pak ya? Mungkin kelompok yang lain dari anggota kelompoknya ada yang ingin menambahkan? Mbak Feren atau Pak Yusuf? Bu izin mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rani. Oke, silakan Pak Feren. Iya, menurut kelompok kami untuk teori anti-aging symptom ini yang kami ambil tadi kan untuk pasien kanker. Untuk rentang usianya bisa dari anak usia 7 sampai 10 tahun. Untuk aplikasi teori ini dalam keperawatan, di sini perawat memiliki peran penting di mana berdasarkan komponen utama dari teori unpleasant symptom tadi, yaitu gejala yang tidak menyenangkan yang dialami klien, kemudian faktor-faktor yang berpengaruhi seperti fisiologis, psikologis, dan situasional, serta penampilan klien yang terpengaruhi oleh adanya gejala. Perawat dapat dalam artikel ini perawat dapat mengaplikasikan 3 komponen itu pada saat melakukan pengkajian sampai dengan intervensi. Mungkin itu saja. Ada tambahan dari Pak Lukman? Mas Yusuf? Mas Yusuf ada? Sudah cukup Mbak Sandra. Sudah cukup ya. Oke. Baiklah, dari pertanyaan lain lagi mungkin dari kelompok 1 belum, kelompok 3 belum, kelompok 4 belum, kelompok 9 belum. Ayo, mari bertanya. Terima kasih Mbak Sandra, izin tanya.
Oh iya, sebelumnya saya mau bertanya sama Mbak Rani dulu. Tadi Mbak Rani bagaimana Mbak Rani? Mbak Rani? Pak Mail bagaimana? Pak Mail pertanyaannya, jawabannya sudah pas atau belum? Kak Sandra. Lanjut Pak Mail. Oh ya, ya Kak Sandra, tadi terkait mungkin ini mohon dijelaskan secara spesifik mungkin terkait apakah ada keterkaitan tidak antara teori unpleasant symptom yang dijelaskan tadi sama kelompok 7 dengan teori Kolkaba, teori kenyamanan yang dijelaskan oleh kelompok 5, karena tadi di sini sama-sama terkait juga tentang kenyamanan. Seperti itu, mohon dijelaskan. Mungkin dari Pak Lukman bisa lebih menjelaskan begitu? Sebentar Mbak Regula. Ya. Saya bantu untuk mengarahkan kelompok untuk menjawab. Coba lihat konsep Kolkaba dan konsepnya dari unpleasant theory itu kira-kira ada konsep yang berkaitan atau tidak. Coba diidentifikasi dari makalah yang sudah dibuat. Ya, kemudian itu yang pertama yang dilihat. Yang kedua, lihat biografi dari kedua penemu teori tersebut. Ya, dia ada linked enggak terkait dengan sejarah pendidikan dan sebagainya. Coba dilihat untuk membantu menjawab pertanyaan Pak Ismail. Oke, saya kembalikan ke Mbak Regula. Oke, makasih Pak Heri. Untuk pertanyaan Pak Mail mungkin Putus-putus masih ya. Putus-putus ya? Barusan Pak Heri maksudnya. Oh, enggak. Jelas, Jelas Mbak. Mbak Rani jaringannya Mungkin Mbak Rani dicek, Mbak. sinyalnya jelek. Iya. Ini apa namanya? Pak Lukman, jadi kelompok Pak Lukman mungkin ditampung lagi pertanyaan Pak Mail tadi itu ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Kemudian Mbak Rani bagaimana jawaban Pak Feren, apakah sudah sesuai dengan harapan Mbak Rani? Oh, belum tergambar jelas sebenarnya. Belum tergambar jelas ya? Iya. Jadi mungkin bisa dibantu lagi sama Pak Heri bagaimana? Iya, alhamdulillah. Oh, jangan semua saya. Ada itu di makalahnya kok, tadi saya baca. Coba dilihat lagi kelompoknya. Kelompok yang 7 ya? Kelompok 7. Ya, 7. Tolong dilihat lagi. Iya, Bapak. Oke, sambil menampung pertanyaan, saya mencari yang ingin bertanya lagi. Pak Tio tadi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Regula. Nah, ini untuk pertanyaan kelompok 5. Jadi tadi disebutkan di contohnya itu ada kasus pasien dengan masalah dengan jantung, kemudian banyak hal-hal yang menyebabkan pasien tidak nyaman, diantaranya adalah kebisingan dari alarm atau alat-alat yang ada di UGD. Nah, tadi kelompok menyebutkan bahwa di salah satu terapinya itu adalah memberikan terapi penenang, salah satunya adalah dengan terapi musik gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngomongin teorinya Kolkaba yang berhubungan dengan epistemologinya itu, bagaimana caranya memberikan terapi musik pada kondisi yang sedang bising gitu? Apakah itu terapi bisa dilakukan untuk perorangan atau mungkin juga misalnya kalau kita di ICU biasanya kan terdiri dari beberapa pasien. Nah, apakah di dalam prosesnya itu bisa diberikan atau memang hanya pasien-pasien tertentu saja yang bisa diberikan terapi-terapi sesuai dengan kondisi masing-masing pasien yang sangat berbeda? Mungkin itu saja Mbak Regula, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tio. Untuk pertanyaan dari kelompok 3 ya Pak ya? Dari kelompok 3 kepada kelompok 5. Di sini tadi salah satu terapi dengan musik. Bagaimana Kolkaba menerapkan epistemologi terapi musik dengan keadaan yang bising? Apakah itu diperuntukkan untuk perorangan atau bagaimana? Jadi Pak Tio butuh penjelasan kepada kelompok 5. Apakah ingin langsung dijawab? Dijawab saja. Oke, silakan Pak Zarwan. Makasih, izin mewakili dari kelompok 5.
untuk menanggapi terkait pertanyaannya dari Pak Tio. Tadi kan salah satu studi kasus yang kami tampilkan di sini adalah Tuan John ya, yang mengalami gejala gangguan jantung. Jadi dia di ruangan IGD sudah mulai merasa tidak nyaman, sampai dipindahkan ke ruang observasi juga sama, masih merasa kurang nyaman dengan kondisinya. Kemudian di satu sisi di ruang observasi tersebut, di situ dia tidak sendiri. Jadi dia tidak sendiri, ada beberapa pasien di situ yang kondisinya juga berbeda gitu ya, keluhannya berbeda, yang itu juga memberikan gangguan kepada pasien tersebut pada kasus tersebut. Nah, bagaimana pasien bisa diberikan intervensi dengan terapi musik atau dengan beberapa terapi yang akan memberikan kenyamanan pada Tuan John tersebut ya. Di sini kenapa kelompok memberikan salah satu alternatif terapi musik atau terapi lain untuk mengurangi ketidaknyamanan pada pasien tersebut, sesuai dengan yang ada di artikel juga, bahwa ini diperuntukkan untuk pasien tersebut, jadi bukan untuk keseluruhannya. Jadi dengan dia direlaksasi, dengan diberikan kenyamanan dengan beberapa terapi tersebut, termasuk terapi musik, dia diharapkan nanti pasiennya akan lebih tenang, akan lebih nyaman, sesuai dengan intervensi yang di nomor 3, yaitu bagaimana comfort for the soul, jadi bagaimana memberikan kenyamanan untuk jiwa pasien tersebut. Jadi bukan di-setelkan musik untuk semua di situ, bukan, tapi bagaimana memberikan intervensi pada pasien itu saja, Pak Tio, mungkin itu. Atau mungkin dari kelompok, anggota kelompok mohon diberikan tambahan. Terima kasih, itu dari saya, Mbak Regula. Oke, terima kasih Pak Zarwan. Mungkin ada teman satu kelompok yang ingin menambahkan. Dari Pak Tio, bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Regula. Jadi memang prosesnya itu harus per individu pemberian terapinya gitu Mas Herwan ya. Terima kasih Mbak. Langsung diintervensi ke yang bersangkutan, ke pasiennya, agar tidak mengganggu ke pasien yang lain. Karena sering kita mengalami, Pak Tio, belum tentu pasien yang lain itu senang dengan musik, walaupun pada intinya kami senang, yang lain belum tentu senang. Jadi sifatnya personal. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jarwan. Oke. Untuk kelompok 4, 9, dan kelompok 1 bertanya, silakan. Oke, Mbak Dewi. Dari kelompok berapa Mbak Dewi? Ya, selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Saya Novita Dewi Kukumesak mewakili kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Minta tolong teman-teman di kelompok 5 boleh memberikan satu contoh artikel yang kelompok lihat dari segi middle range theory. Dalam arti artikel tersebut kelompok lihat ini tentang dari Kolkaba tapi dari segi middle range teorinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ditujukan untuk kelompok 5, berikan satu contoh artikel yang mengarah kepada middle range theory. Ya Mbak Dewi ya. Mbak Iya, Gemi, Kak Sandra. mohon izin mungkin bisa ditampilkan yang slide tadi, beberapa contoh artikel ya, yang tadi disampaikan oleh Mbak Herda. Iya Pak, jadi atau ada contoh artikel lain yang ingin ditampilkan, Mbak? Dari yang didapat saja Pak, maksudnya kelompok melihat artikel tersebut, memang dia memuat sisi Kolkaba dari middle range theory. Tolong dijelaskan apa-apa saja begitu alasan kelompok. Terima kasih. Ya, bagaimana dari kelompok 5? Apakah langsung menjawab Pak Zarwan? Oke, Mbak Herda sama Mbak Gemi bisa ditampilkan mungkin yang beberapa artikel yang sudah dikumpulkan tadi. Sebentar ya Mbak Regula ya. Oke Pak.
saya akan menjawab dari Pak Mail. Pertanyaan dari Pak Mail, Mbak Sandra. Ya, agak sebentar Pak Lukman ya. Bagaimana Pak Zarwan? Apakah menunggu dulu? Kalau menunggu dulu, saya persilakan Pak Lukman. Mohon izin Mbak Regula, ini kebetulan saya tidak bisa share screen karena kalau saya join dengan laptop ini dia ngeblank gitu. Jadi nanti saya kirimkan ya. Oh ini Mbak ini sudah. Sebentar ya Pak Lukman ya. Di salah satu artikel yang kami dapat juga, ini yang dari artikel yang kami dapat juga ada Mbak Dewi, yang saya kumpulkan, nanti tambahkan ya, yang berjudul bagaimana aplikasi teori Catherine Kolkabah pada pasien preoperasi mitral valve replacement. Jadi ini artikel pada Desember 2020. Jadi kalau kita ingin melihat dari aspek teorinya Kolkabah terkait dengan middle range teori, di sini sudah sangat jelas ditampilkan dan ditulis oleh salah satu penulis di sini dalam suatu artikelnya bagaimana ACE-nya, kemudian relapse-nya, kemudian beberapa komponen terkait jenis daripada kenyamanan itu sendiri, dari tipe kenyamanan itu sendiri, kemudian dari lingkungannya, sosiokulturalnya, kemudian fisiknya, psikospiritualnya itu sudah sangat dirinci sesuai dengan konsep teori yang dimiliki oleh Kolkabah itu sendiri gitu. Mungkin dari Mbak Herda juga bisa memberikan tambahan terkait jurnal artikel yang sudah diperoleh terkait dengan usefulness ya. Silakan Mbak Herda. Ya baik, mungkin menambahkan dari Pak Zarwan, menurut saya mungkin contoh-contoh jurnal yang sudah kami tunjuk sudah jelas menunjukkan bahwa teori Kolkabah ini berada dalam range middle range teori. Kalau mau dilihat teori Kolkabah ini dilihat dari judulnya mungkin tidak, tapi kita harus melihat dari isi dari penelitian tersebut. Contoh-contoh penelitian, contoh-contoh artikel penelitian yang kami tampilkan, menurut saya di situ malahan dia lebih menunjukkan bahwa teori ini sudah menuju ke praktis level teori. Jadi contohnya yang pada Ibu Nifas ini mereka sudah memanfaatkan salah satu instrumen dari teori Kolkabah untuk menilai kenyamanan dari ibu pasca melahirkan. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat teori ini berada dalam range mana, sebenarnya kita harus melihat isi dari penelitian tersebut. Apakah penelitian tersebut sudah dapat diterapkan dalam praktek serta bahkan penelitian keperawatan. Kelompok bisa menambahkan? Sepertinya sudah jelas. Kita kembalikan ke Mbak Dewi ya. Bagaimana Mbak Dewi? Siap, terima kasih kelompok. Oke, makasih Mbak Dewi. Baik, kepada Mas Lukman, silakan. Mohon izin menjawab untuk terkait dari teori ini. Bahwa dengan melakukan manajemen pada suatu gejala akan berkontribusi dalam penyelesaian masalah pada gejala lainnya. Memiliki 3 komponen, yaitu gejala yang merupakan pengalaman secara individu, terdapat faktor yang mempengaruhi gejala yang dialami dan akibat dari gejala yang dialaminya. Itu jawaban seperti itu. Bagaimana Pak Mail? Ya, Kak San. Bagaimana jawaban dari Pak Lukman? Iya, terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan dari kelompok 4 dan 9 yang belum bertanya. Terus jawaban yang kelompok jawaban Mbak Rani tadi belum itu ya? Dari kelompok 7? Belum, Kak. Belum ya, kita tunggu. Oke, Pak Agung, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Regula. Oke.
Saya mewakili kelompok 4, saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Ini saya masih belum jelas ya untuk penerapan dalam pendidikan teori of comfort dari Kolkaba ini secara evidence praktisnya. Jadi menurut kelompok ya, contohnya apa yang bisa diterapkan dalam bidang pendidikan. Tadi yang sudah dijelaskan adalah perawatan anak sama maternitas, sudah jelas di slide. Cuman yang dalam penerapannya dalam pendidikan ini saya masih belum menemukan titik cerahnya secara evidence praktis. Menurut kelompok bagaimana? Gitu Mbak Regula, terima kasih. Kelompok 5 ya, ditujukan kelompok 5 ya. Di kelompok 5 Pak. Siap, kelompok 5 sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Herda. Pak Agung, mungkin ke kelompok yang lain mungkin sasarannya ya. Kalau untuk di kelompok 5 tadi sudah dijawab sekalian ya, mungkin jadi, tadi sama Mbak Herda. Izin Mbak Regula, untuk di kelompok 5 tadi di slide sudah disampaikan untuk 3 area. Namanya penerapan dari teori Kolkaba tersebut. Coba bisa di slide yang di rinciannya itu, ini yang untuk pendidikan. Jadi ini sesuai dengan evidence base. Jadi bagaimana penggunaan teknik guide imagery terhadap tingkat kecemasan siswa mengikuti aktivitas konseling kelompok. Jadi sudah sepertinya kalau di kelompok 5 tadi sudah menyampaikan semua untuk di 3 area tersebut, termasuk untuk di penelitian juga. Mungkin itu Pak Agung, tapi kalau yang justru mohon maaf dari kelompok yang lain yang belum menampilkan terkait dengan penerapan pada pendidikan dan penelitian. Ini lebih fokus kepada ke praktik keperawatan. Mungkin itu dari saya. Atau ada tambahan dari teman-teman kelompok 5, silahkan. Baik, menambahkan Pak, untuk Pak Agung, selain artikel yang kami tampilkan ini untuk dalam penerapan Kolkaba di bidang pendidikan, yang kami temukan ada tambahan di mana penerapan musik instrumen bisa diterapkan di perpustakaan pendidikan, di mana dengan penerapan musik ini dapat memberikan kenyamanan serta konsentrasi bagi pembaca yang ada di perpustakaan. Mungkin itu saja yang saya ingin tambahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Bagaimana Pak Agung, apakah pertanyaannya lebih ditekatkan untuk tertuju kepada kelompok 5 atau dialihkan ke kelompok lain mungkin? Iya, terima kasih Bu Sandra. Iya Pak, ini yang saya tanyakan sebenarnya secara manfaat ya dalam pendidikan itu pasti ada mahasiswa atau siswa, kemudian ada pendidik, guru atau dosen, kemudian ada staf akademisinya. Secara konkret yang bisa diterapkan penerapan teori ini sebagai contohnya aja Pak, contohnya begitu. Tapi mungkin sudah sudah sedikit mendapat pencerahan saya. Gitu Mbak Regula. Terima kasih. Oke, Pak. Mungkin dari kelompok 9 ada pertanyaan? Izin menanggapi Pak Agung, Mbak Regula ya. Oke, silakan Pak. Izin. Baik, makasih Pak Agung. Untuk di pendidikan, di slide memang sudah ditampilkan juga oleh Mbak Herda. Yang pertama itu bagaimana menurunkan kecemasan. Artinya contoh saja yang bisa kita terapkan pada kita di mahasiswa UB. Jadi kita bisa menerapkan teori Kolkaba ini dalam rangka menurunkan tingkat kecemasan kita saat akan mengalami ujian atau mengikuti ujian akhir semester misalnya. Atau jujur ujiannya Pak Heri misalnya, kan gitu. Jadi teori ini sangat memungkinkan untuk kita terapkan. Izin ya Pak Heri ya, ini kita ambil sebagai contoh gitu. Jadinya teorinya Kolkaba ini karena sudah dilakukan beberapa riset, beberapa penelitian,
Jadi itu sangat efektif. Pada artikel yang kami peroleh itu, yang ditulis oleh Vertiwi pada 2017 juga dia waktu itu bagaimana menurunkan kecemasan siswa saat mengikuti ujian nasional. Kemudian di penelitian yang lain juga di tahun 2018 itu bagaimana siswa dapat mengikuti aktivitas konseling kelompok itu agar tidak cemas gitu. Jadi itu juga sudah dilakukan. Jadi supaya dia nyaman gitu. Dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Herda terkait penerapan terapi musik di perpustakaan ya, di perpustakaan. Jadi bagaimana memberikan musik instrumental di sebuah perpustakaan itu merupakan salah satu dari penerapan teorinya Kolkaba. Kemudian pada penelitian itu sudah banyak instrumen yang itu dilahirkan dari teorinya Kolkaba itu sendiri. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Herda. Terima kasih, mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Zarwan. Mungkin Pak Agung sudah merasa lega kali ya, sudah dijelaskan lebih detail gitu ya. Ya Pak Agus. Baik, untuk kelompok 9, ayo, mana suaranya? Atau dari kelompok 7 mau menjawab pertanyaan Mbak Rani terlebih dahulu? Tadi yang hubungan sama teori Kolkaba yang kelompok 7 sudah dijawab ya, Mbak? Belum Pak, ini belum, ya? makanya ini lagi bertanya gitu kan. Apakah mau langsung dijawab atau yang dari kelompok 9 ingin bertanya terlebih dahulu? Tinggal satu kelompok nih yang belum bertanya. Ayo. Itu tadi yang keterkaitan dengan kelompok 5 ya Mbak Regula ya? Bukan. Yang teori. Bukan Pak, bukan. Yang ini apa tentang artikel yang di... Ya. Baik, makasih. Ayo, halo. Pada kelompok 7, mungkin sudah bisa menjawab ya, agar waktunya tidak terbuang. Kita juga tidak krik-krik-krik gitu ya. 13. Ya, Mbak Feren. Suaranya kurang jelas, Mbak Feren. Ingin mencoba menambahkan jawabannya Pak Lukman terkait dengan jawaban Pak Lukman tentang pertanyaannya Pak Mail tentang teori itu. Maaf Mbak Feren, itu sudah tadi. Yang belum ini tentang pertanyaannya Mbak Rani. Itu aplikasi lebih dalam yang dikupas apa gitu. Kelompok kami untuk pengaplikasian teori ini. Suaranya kurang jelas Mbak Feren. Untuk teori unpleasant symptom sendiri, dia lebih difokuskan pada pelayanan di rumah sakit, terutama untuk meringankan gejala pada pasien kanker. Untuk aplikasinya sendiri diutamakan 3 komponen, di mana 3 komponen itu perawat dituntut untuk harus mampu menggunakan 3 komponen itu untuk melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi, terutama di bagian intervensinya. Berdasarkan 3 gejala tersebut, perawat harus mampu untuk melakukan pengkajian terkait dengan gejala yang dirasakan oleh pasien tersebut, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga untuk hasil akhirnya yang ditemukan yaitu pasien itu dapat merasa nyaman dan tidak terlalu terganggu dengan proses pengobatan yang dijalankan.
Mungkin saja mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Apakah masih lanjut Mbak Vera berbicara? Sepertinya tidak ya. Udah Bu, mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Oke. Mungkin bisa ditambahkan pada yang belum menjawab kelompoknya, mungkin Mas Yusuf bantu temannya untuk menjawab. Iya, sebentar dulu Kak Sandra, sedang mencoba dipelajari kembali. Sebentar ya Kak. Ya, harusnya tadi sudah di ini ya, Mas Yusuf ya, sudah dipelajari dari tadi ya, kasihan temennya juga. Oke, untuk kelompok 9 apakah ada pertanyaan? Karena waktunya semakin berjalan ini. Kalau tidak ada ya sudah Mbak Regula, nggak Ya, apa-apa. oke. Oke, baiklah kalau begitu saya serahkan kepada Pak Heri untuk menjelaskan tentang 3 teori tersebut. Terima kasih Pak Heri, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih dari moderator ya. Oke, saya apresiasi ya untuk kelompok 5 bintang 5, kelompok 6 bintang 4, kemudian kelompok 7 bintang 3. Seperti itu ya. Dari yang saya lihat dari isi makalah yang Anda paparkan di dalam file yang sudah dikirimkan ke Pak Heri. Oke. Saya mengapresiasi semakin ke sini sepertinya Anda sudah mulai bisa menghayati ya bagaimana middle range teori itu diterapkan dan diaplikasikan di bidang keperawatan ya. Saya lihat dari contoh-contoh jurnal, karena mungkin didukung dengan di filsafat mungkin ya, karena Anda sudah dapat untuk epis dan aksionya, jadi ketika membawa ke mata kuliah sains ini jauh lebih mudah gitu. Itu yang saya lihat dari beberapa isi makalah dari paparan yang Anda sampaikan. Oke, cuma di kelompok 7 itu saya masih melihat ada beberapa hal yang mungkin analisisnya kurang mendalam ya. Kalau di kelompok 5 sudah bagus sekali. Jadi mungkin karena juga lebih mudah mencari sumber referensinya mungkin ya, sehingga Anda memaparkannya juga lebih lengkap dibandingkan yang kelompok 7 maupun kelompok 6 ya. Itu. Tapi tidak ada yang salah karena di kelompok 6 itu bagus sekali karena sesuai dengan kondisi kita saat ini kan lagi Covid ya, pandemi. Jadi kondisi ketidakpastian itu lebih jelas kelihatan ya. Dan saya lihat di studi kasusnya kalau nggak salah tadi saya baca itu ada COVID-nya juga yang Anda paparkan. Ya menarik sekali itu karena itu bisa menjadi solusi kita bagaimana nanti pendekatan untuk manajemen kasus pada pasien COVID ya dengan menggunakan teori ketidakpastian itu. Kemudian tadi ada pertanyaan menarik dari siapa ya yang tadi mengkaitkan apakah ada Pak Ismail ya, apakah ada hubungan antara Kolkaba dengan teori yang punyanya Lenz ya. Nah, tadi sudah saya pancing sebenarnya, tapi kelompok kurang menjawab dengan fokus ya terkait dengan konsep. Kalau kita lihat dari konsep sebenarnya ada hubungan ya, tapi kalau dilihat dari segi individu itu sendiri, tapi tidak ada. Jadi tidak ada langsung kontak antara Kolkaba dengan si Lenz itu. Tapi kalau dilihat dari konsep yang dia kembangkan, keduanya memiliki hampir konsep yang sama. Nanti coba dilihat di simptom yang dia kenalkan di teorinya Lenz itu. Salah satunya adalah aspek fisik ya, fisiologi. Nah, fisiologi ini kalau di teorinya Kolkaba juga kita kenal kan ada kenyamanan secara fisiologis juga. Nah, itu dua konsep yang sama sebenarnya kalau kita lihat. Sehingga tadi dikatakan apakah kenyamanan itu ada hubungan, kalau secara konseptual itu ada hubungannya, tetapi mungkin secara historinya mungkin tidak ada hubungan. Kalau kita lihat secara historinya antara kedua ahli teori ini, ya. Itu. Tidak apa-apa, justru itu nanti akan mengembangkan keilmuan kita di bidang keperawatan ya. Dari masing-masing teori itu disesuaikan dengan kebutuhan dari fenomena apa yang muncul di dalam setiap penyelesaian masalah yang perlu kita lakukan. Ya, itu. Nah, ini nanti yang akan kita keluarkan waktu ujian UAS ya Bapak Ibu, tolong disiapkan dengan baik. Ya, karena materi setelah UTS itu kan Anda fokus ke mid-range teori ya. Mid-range teori ya kan. Kalau mid-range teori itu kan pasti fokus ke area high mid-range teori, middle range teori dan juga low practice teori. Ya, nanti
tolong Anda belajar dengan baik-baik ya, terutama belajar ke aplikasi dan kasus-kasus yang ada di setiap materi yang disampaikan oleh kelompok ya. Dan studi kasusnya, dan juga mungkin nanti kalau bisa bermanfaat untuk mendukung tesis ya, tesis Bapak Ibu ya, untuk menyusun dasar-dasar teori keperawatan yang mendukung di dalam tesis Anda, silahkan nanti Anda bisa juga menggunakan itu. Tetapi tentu saja dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari topik yang Anda akan angkat di dalam tesis tersebut. Ya, itu. Saya sama Bu Asih kemarin ketika membuat RPSI sudah meng-setting ya agar bisa merata untuk semua peminatan. Ya, itu. Sehingga nanti Anda mengenal pengembangan teori itu di setiap peminatan yang akan Anda dalami ketika nanti masuk di mata kuliah peminatan. Saya rasa itu masukan dari Pak Heri. Ya, apakah mungkin ada pertanyaan? Saya beri kesempatan. Masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Oke, kurang 1 pertemuan lagi untuk kelas ini. Minggu depan adalah pertemuan terakhir dengan Bu Asti ya, kalau nggak salah ya. Dengan Bu Asti. Nanti minggu depannya lagi kita ujian akhir semester. Ya, oke. Jadi sudah menyelesaikan di 1 mata kuliah ini, sains keperawatan ya. Semoga nanti memberi manfaat yang lebih buat Bapak Ibu semua ya. Dan ini memberi warna baru dalam mempelajari ilmu-ilmu di tingkat magister ya. Yang tentu saja kemarin waktu di S1 kan tidak sedalam ini ya Bapak Ibu ya. Anda mengetahui jenis-jenis teori baru yang juga dikembangkan di area keperawatan ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya, tidak ada yang angkat tangan, saya anggap sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, saya sudah absen ya. Terima kasih untuk moderator yang sudah membantu juga. Terima kasih, selamat siang.